Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Pada kesempatan kali ini Pak Lis akan mengajarkan kepada kalian tentang aplikasi dari integral, yaitu menghitung luas daerah satu kurva. Nah, di sini nanti terbagi menjadi dua, yaitu kurva yang berada di atas sumbu X dan kurva yang berada di bawah sumbu X. Oke, untuk yang pertama yang berada di atas sumbu X dapat digambarkan ilustrasinya seperti ini. Jadi ada sebuah fungsi f(x), kemudian ada batas A sama B, maka luasnya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus integral f(x) dx yang dibatasi oleh A sampai dengan B. Sedangkan untuk yang kedua yaitu luas daerah yang berada di bawah sumbu X, dapat Pak Lis gambarkan seperti ini. Jadi ada sebuah grafik f(x) yang dibatasi oleh A sama B ya. Bedanya di sini nanti untuk perhitungan luasnya itu dia diberi main di depan. Jadi main integral f(x) dx yang dibatasi oleh A sampai dengan B. Jadi intinya itu sama, karena luas itu kan dia tidak mungkin bernilai negatif. Jadi kalau di bawah kurva itu pasti dia bernilai negatif. Supaya nilainya jadi positif maka harus dikalikan dengan negatif. Oke, kita ke contoh. Jadi misalnya Pak Lis punya contoh soal seperti ini. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva. Nah, kurvanya itu adalah kurva f(x) sama dengan 2x ditambah dengan 1. Nah, di sini kurvanya juga dibatasi oleh x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Nah, misalnya di sini kita tidak perlu menggambar grafiknya terlebih dahulu, tapi kita bisa langsung menghitung luas daerahnya dengan menggunakan rumus integral, yaitu integral. Nah, batasnya di sini karena yang kecil antara tadi kan 1 sama 2. Di sini yang kecil kan 1. Berarti 1 berada di bawah batas kecil, sedangkan 2 ini besar, maka dia berada di atas. Kemudian f(x)-nya tinggal kita tulis, yaitu fungsinya 2x plus 1 dx. Nah, kemudian langkahnya apa? Langkahnya adalah dengan diintegralkan seperti biasa yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Fungsi 2x plus 1-nya itu, gitu kan. Oke, berarti kalau kita integralkan jadinya ya 2 per 2 x pangkat 2 ditambah dengan 1x, atau ditulis x saja, yaitu batasnya dari 1 sampai dengan 2. Kalau kita sederhanakan jadinya x kuadrat tambah x. Kemudian langkah berikutnya adalah kita ganti x-nya dengan batas yang atas, yaitu 2. Jadi 2 kuadrat tambah 2 dikurangi 1 kuadrat ditambah dengan 1. Nah, kalau kita hitung 2 kuadrat 4, 4 tambah 2 dikurangi 1 tambah 1. Jadinya 6 kurangi 2 sama dengan 4 satuan luas. Oke, gitu ya. Nah, di sini adalah contoh yang pertama. Nah, kemudian misalnya Pak Alis punya contoh yang lain, contoh yang kedua. Di sini nanti fungsinya berbentuk kuadrat ya. Misalnya gini. Misalnya yang kedua, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x kemudian dikurangi 10, dan kurva ini juga dibatasi oleh sumbu x misalnya. Nah, untuk kasus soal yang seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari batasnya terlebih dahulu. Jadi walaupun nanti kita nggak pakai gambar, kita harus mencari batasnya. Nah, caranya dengan memfaktorkan bentuk fungsi kuadrat tersebut, yaitu x kuadrat min 3x min 10 ini. Nah, ketika kita faktorkan, nanti hasilnya itu x-nya berapa lah, itu nanti yang kita pakai sebagai batas yang bawah dan batas atas. Oke, ketika kita faktorkan x kali x, kemudian 10 itu 5 kali 2, 5-nya negatif, 2-nya positif gitu ya.
maka X min 5 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Maka nilai X-nya sama dengan 5 atau nilai X-nya sama dengan negatif 2. Nah, maka ini yang disebut sebagai batasnya, yaitu min 2 dan 5. Kemudian kalau kita ilustrasi gambarnya, fungsi y sama dengan x kuadrat min 3x min 10 ini dilihat dari nilai a-nya itu adalah positif, yaitu 1. Maka gambarnya kan berbentuk huruf V ya, positif. Maka nanti kalau a-nya positif, pasti nilai integralnya ini adalah negatif gitu kan. Tapi tidak masalah, karena nanti kita tinggal mengubahnya menjadi nilai positif saja langsung. Oke, karena batasnya sudah diketahui yaitu min 2 dan 5, kita bisa langsung menghitung dengan integral min 2 sampai 5, kemudian fungsi fx-nya tadi y sama dengan itu ya, kita tulis langsung fungsinya aja, yaitu x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10 dx. Nah, prosesnya integral seperti biasa. Jadi 1/3 ini karena di depannya 1 ya. Jadi 1, saya ulangi, 1/3 x pangkat 3 dikurangi 3/2 x pangkat 2 dikurangi 10 x. Kemudian batasnya dari min 2 sampai dengan 5. Kemudian kalau ini sudah tidak bisa disederhanakan, berarti X-nya langsung kita ganti dengan batas atas, yaitu 5 tadi ya. Berarti 1/3 kali 5 pangkat 3 dikurangi 3/2 kali 5 pangkat 2 dikurangi 10 kali 5. Kemudian kita ganti dengan batas yang bawah, yaitu setiap X diganti dengan min 2. Jadi 1/3 kali min 2 pangkat 3 dikurangi 3/2 kali min 2 pangkat 2 dikurangi 10 kali min 2. Nah, kemudian dapat kita hitung 5 pangkat 3 itu 125, jadi 125/3 dikurangi 5 kuadrat 25, 25 kali 3 75/2 dikurangi 10 kali 5 50. Terus dikurangi dengan min 2 pangkat 3 itu min 8, jadi min 8/3 dikurangi min 2 kuadrat 4, 4 kali 3 12/2, kemudian min 2 kali min 10 jadi plus 20. Kemudian kita bisa mengerjakan dengan menuliskan ulang terlebih dahulu ya, atau mungkin kalian bisa langsung menyamakan penyebutnya. Nah, misalnya di sini Pak Lis mengeluarkan kurungnya dulu. Jadi yang depan tetap, yang belakang ini kalikan min semua ya. Jadi min kali min 8/3 jadi plus 8/3, kemudian min kali min 12/2 jadi plus, kemudian min kali 20 jadi min 20. Oke, kemudian Pak Lis lanjutkan di atas. Di sini yang bisa dioperasikan yang pernya sama, penyebutnya 3, jadi 125 ditambah 8, jadi 133/3. Kemudian yang penyebutnya 2 dengan yang penyebutnya 2, jadi 75 ditambah 12, tadi min 75 ya, jadi min 63/2. Kemudian min 50, min 20 jadinya min 70. Nah, kalau sudah seperti ini kita samakan penyebutnya menjadi 6. 3 tadi kalikan 2 berarti 2 kali 1 33, 266. Yang per 2 kalikan 3 jadi 63 kali 3 189, 70 kalikan 6 420. Jadinya kita operasikan jadi 266 dikurangi dengan 189, kemudian dikurangi dengan 420, kemudian per 6 gitu ya. Oke, yang atas ini kalau Pak Lis hitung jadinya ini, sembari kalian menunggu untuk proses perhitungan, ini saya setel musik dulu ya, biar apa ya, biar nggak sepi gitu kan. Bentar, ini masih proses perhitungannya. Oke, ini udah jadi ya. Negatif 343 gitu ya per 6. Nah, itu hasil perhitungannya. Nah, karena di sini luas tidak mungkin bernilai negatif,
maka kita bisa langsung mengubahnya menjadi positif 343 per 6 satuan luas. Oke, mungkin itu yang dapat Pak Lis jelaskan untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahami penjelasan Pak Lis kali ini.